Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5552, Bak Bintang yang Meledak Sendiri. Ibu Suri mengangguk dan melangkah keluar, mendarat di tengah formasi. Kemudian, sosoknya mulai berubah menjadi seekor serangga besar. Serangga ini berwarna keemasan, seperti ulat sutra berwarna emas. Namun, serangga ini terlalu besar, bahkan lebih besar dari bintang-bintang di alam semesta. Tentu saja, formasi mereka memakan banyak ruang. Bahkan jika permaisuri Zerg 100 kali lebih besar, ia masih dapat menampungnya dengan mudah. Kemudian, tubuh Ibu Suri memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan telur-telur serangga kecil terbang keluar dari ekornya. Dan EBSP, ada telur serangga emas yang tak terhitung jumlahnya, dan saat mereka terbang keluar, telurnya pecah dan serangga pun muncul. Serangga ini memiliki bentuk khusus, seperti bola lemak. Anehnya, serangga-serangga ini menyerap energi dalam kekacauan itu dengan gila-gilaan saat mereka terbang, menyebabkan tubuh mereka tumbuh dengan cepat. Tak lama kemudian, serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari formasi alam yang dan terbang menuju alam yin. Pada saat ini, ukuran serangga itu sudah sangat besar. Itu adalah reproduksi tak terbatas dari permaisuri Zerg. Seseorang dari alam yang berteriak kaget. Kudengar bahwa reproduksi tak terbatas dari Ibu Suri dapat menghasilkan prajurit Zerg yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat. Semua jenis prajurit Zerg akan bertarung untuknya. Tetapi apakah Zerg yang dihasilkan oleh Ratu Zerg akan berguna dalam situasi seperti ini? Banyak orang berdiskusi di alam yang. Kekuatan Ibu Permaisuri sangat mengerikan, dan kemampuannya untuk bereproduksi tanpa batas juga mengerikan. Namun, dia hanyalah setengah alam semesta. Apakah itu akan berguna melawan dunia bawah yang sangat luas? Orang harus tahu bahwa ada lebih dari satu alam semesta setengah langkah di dunia bawah yang bertanggung jawab atas pembentukannya. Hancurkan serangga itu. Alam semesta setengah langkah di dunia bawah memberi perintah. Bunuh. Suara Raja Semut terdengar. Pihak alam yang mengaktifkan formasi untuk menyerang dengan sekuat tenaga sehingga pihak alam yin tidak dapat menyisihkan banyak energi untuk menghadapi serangga-serangga itu. Di sisi dunia bawah, mereka hanya bisa menggunakan sebagian besar kekuatan mereka untuk melawan formasi alam yang. Pembentukan alam yang adalah yang paling mengerikan. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan jika seseorang ceroboh. Oleh karena itu, hanya sedikit saja dari mereka yang menyerang serangga tersebut. Saat cahaya abadi melintas, serangga-serangga itu meledak satu persatu. Namun, lebih dari separuh serangga masih menyerbu dan mendekati formasi dunia yin. Pada saat ini, serangga yang menyerbu ke dalam susunan itu sebesar bintang. Ledakan-ledakan-ledakan, dan EBSP, tiba-tiba, serangga seukuran bintang ini meledak. Dalam sekejap, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara, dan energi penghancur yang tak berujung menyerbu ke arah susunan dunia bawah. Formasi dunia bawah aktif, membentuk perisai cahaya besar di permukaan yang memblokir semua energi penghancur. Energi destruktif dari penghancuran diri serangga tidak banyak berpengaruh pada pembentukan dunia bawah, apalagi menghancurkannya. Namun masih banyak sekali bak di belakangnya. Tubuh Ibu Suri bersinar, dan telur serangga terus terbang keluar dari ekornya, terbang menuju dunia bawah. Ledakan-ledakan-ledakan. Serangga-serangga itu meledak terus-menerus, menyerang pembentukan dunia bawah. Semua pakar top di Istana Raja Semut menyaksikan dari jauh. Serangga penghancur diri bintang milik Ibu Suri adalah hasil penelitian kami selama bertahun-tahun. Ia dapat menggunakan energi yang paling sedikit untuk menghasilkan telur yang paling banyak. Telur-telur ini sangat lemah pada awalnya, tetapi mereka dapat menyerap energi dari dunia luar dengan sangat cepat dan dengan cepat tumbuh hingga seukuran bintang. Kemudian, mereka akan menghancurkan diri sendiri dan membentuk energi yang merusak. Jurus ini paling cocok untuk pertarungan hebat. 9 Transformasi Raja Abadi Ras Langit berkata. Sayang sekali vitalitas Ibu Suri akan sangat rusak setelah menggunakan teknik ini. Dia perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama. Raja Semut mendesah. Jika kita berhasil kali ini, Ibu Suri pasti telah memberikan kontribusi yang besar. Ras Empireanku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Ketika leluhur tingkat alam semesta bebas, dia akan membantunya pulih. 9 Transformasi Raja Abadi Ras Langit berkata. Raja Semut tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus menonton pertempuran.
Serangga yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menghancurkan diri mereka sendiri dan menyerang formasi dunia bawah, tetapi formasi dunia bawah tidak bergerak sama sekali. Formasi itu stabil seperti gunung surgawi. Dalam pembentukan dunia bawah, para pakar utama dunia bawah juga turut berdiskusi. Dia adalah ibu suri dari serangga abadi kosmos yang agung. Apakah dia menggunakan metode ini untuk menghancurkan susunan kita? Kau sedang bermimpi. Seorang penguasa alam semesta setengah langkah mencibir. Tidak mungkin untuk menghancurkan formasi kita dengan teknik semacam ini. Paling-paling, itu akan menghabiskan energi kita. Tidak mungkin mereka tidak mengetahuinya. Kita tidak boleh ceroboh. Itu mungkin jebakan. Setengah langkah dao lain dari ahli alam semesta dari dunia bawah. Yang lain mengangguk dan mengerutkan kening, memikirkan tentang cara lain apa yang dimiliki alam yang. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan cara lain di alam yang dapat menimbulkan ancaman terhadap pembentukan mereka. Ledakan-ledakan-ledakan. Kedua formasi besar itu masih bertarung. Serangkaian bom bunuh diri bintang meledak dan menyerang formasi dunia Yin. Untuk memblokir serangan serangga peledak itu, para ahli dunia bawah harus terus-menerus mengaktifkan formasi itu. Pada saat yang sama, kristal abadi yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan ke dalam cakram susunan dan bendera susunan. Sejumlah besar sumber daya dikonsumsi. Ini berlanjut selama setengah hari. Sudah hampir waktunya. 9 transformasi Raja Abadi Ras Langit berkata. Pada saat itu, Ibu Suri semakin melemah. Dan EBSCP, setelah setengah hari bereproduksi secara gila-gilaan, bahkan seseorang sekuat Ibu Suri tidak sanggup melakukannya. Cahaya di tubuhnya meredup, dan kulitnya kehilangan kilaunya. Tidak banyak telur yang terbang keluar dari ekor. Pria, serang. 9 transformasi Raja Abadi dari Ras Langit berkata. Saat suaranya terdengar, ribuan kultivator kuat dari jalan surgawi Ras Langit melangkah keluar. Pada saat berikutnya, senjata abadi muncul di depan mereka masing-masing. Selain Raja Semut dan yang lainnya, para ahli lain dari alam yang semuanya terkejut. Ribuan ahli dao surgawi suku Changtian masing-masing mengeluarkan senjata surgawi. Begitu banyak senjata abadi. Ras Empyrean sangat berbakat. Setelah bertahun-tahun akumulasi, mereka memiliki sejumlah besar makhluk hidup dari dao abadi. Tidak ada alam semesta lain yang dapat dibandingkan. Namun jumlah senjata abadi terbatas. Bahkan klan langit yang luas, dengan begitu banyak makhluk surgawi, tidak dapat memiliki senjata surgawi. Sekarang, dia telah mengeluarkan ribuan senjata abadi sekaligus, yang cukup mengejutkan. Para ahli dari ras Empyrean mengaktifkan senjata abadi mereka. Seketika, ribuan senjata abadi terbang keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka menerobos kekosongan dan terbang keluar dari formasi dunia bawah. Mereka ingin menyerang formasi kita hanya dengan orang-orang ini. Sungguh lelucon. Seseorang dari dunia bawah mencibir. Bagaimana mungkin ribuan dewa sejati dan raja surgawi menghancurkan formasi mereka dengan senjata surgawi mereka? Itu mustahil. Ada lebih dari 30.000 makhluk dao abadi yang menyiapkan susunan tersebut, dan banyak alam semesta setengah langkah yang bertanggung jawab. Namun, ketika senjata abadi menghantam formasi dunia bawah, semuanya meledak. Adegan ini melampaui harapan semua orang. Untuk menghancurkan sendiri ribuan senjata abadi, apakah dia gila? Ribuan senjata abadi pastinya merupakan mayoritas senjata abadi di wilayah Cakrawala. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa ras yang tinggi besar itu akan menghancurkan sendiri begitu banyak senjata abadi. Begitu banyak prajurit surgawi meledak, kekuatan keseluruhan ras langit yang luas akan menurun dengan cepat, dan mereka tidak akan lagi sebanding dengan ras langit kuning. Bab 5553 Kemenangan Besar. Awalnya, tak seorang pun percaya bahwa ras Empyrean akan menghancurkan sendiri ribuan senjata abadi. Ini gila. Namun kini, kebenaran ada di hadapannya. Hanya Raja Semut dan yang lainnya yang tahu bahwa ini bukanlah senjata abadi yang sebenarnya, tetapi senjata abadi semu. Senjata ini telah dikembangkan oleh para master ras Empyrean setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang diketahui semua orang, senjata abadi tidak dapat dipalsukan. Senjata itu hanya dapat diproduksi dalam kekacauan. Akan tetapi, bagaimana mungkin klan besar seperti ras Empyrean bersedia melakukan hal tersebut? Selama bertahun-tahun, mereka telah mempelajari cara membuat senjata abadi. Setelah usaha, waktu,
dan bahan yang tak terhitung jumlahnya, ras Empyrean akhirnya berhasil menciptakan senjata Sudo Langit. Sayangnya, senjata Sudo abadi bukanlah senjata abadi. Intinya, itu hampir sama dengan senjata abadi, tetapi tidak bisa digunakan dalam pertempuran biasa. Ras Empyrean telah mengujinya sebelumnya. Jika mereka menggunakan senjata Sudo abadi dalam pertempuran, mereka hanya bisa menyerang sekali sebelum senjata Sudo abadi itu hancur. Dalam pertempuran antara para ahli sungguhan, senjata langit palsu tidak banyak berguna. Namun, itu dapat digunakan untuk menghancurkan diri sendiri. Senjata Sudo immortal pada hakikat mirip dengan senjata abadi, dan kekuatannya hampir sama dengan ledakan diri senjata abadi. Oleh karena itu, inilah inti utama serangan ini. Sebelumnya, Ibu Permaisuri hanya menghabiskan energi formasi dunia bawah untuk persiapan serangan ini. Kekuatan penghancur yang terbentuk dari ledakan diri ribuan senjata Sudo surgawi itu terlalu mengerikan. Jauh melampaui serangga yang bisa meledak sendiri. Kekuatan penghancur yang mengerikan menghantam perisai cahaya susunan itu, lalu melewati susunan itu dan menghantam mata susunan, fondasi susunan, bendera susunan, dan cakram susunan. Mata formasi dan fondasi itu semuanya adalah senjata abadi dengan Raja Abadi dan banyak ahli yang menjaganya. Di bawah kekuatan yang begitu mengerikan, bendera susunan dan cakram susunan meledak satu demi satu, dan para makhluk abadi di dalamnya langsung terbunuh dan berubah menjadi abu. Kaca, kaca, saat lempengan dan bendera formasi meledak, retakan padat muncul di formasi dunia bawah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, disertai ledakan dahsyat. Pada akhirnya, seluruh formasi pertahanan dunia bawah hancur. Bunuh. Pusatkan kekuatanmu dan serang markas formasi mereka. Di atas istana Raja Semut, suara Raja Semut menyebar ke seluruh medan perang. Formasi itu diaktifkan, berubah menjadi dua sinar cahaya surgawi, melintasi kekosongan tak terbatas dan membombardir dua senjata surgawi di dunia bawah. Kedua senjata abadi ini adalah fondasi pembentukan dunia bawah. Ada beberapa Raja Abadi dan lebih dari 100 dewa sejati di dalamnya. Blokir itu. Di kubu alam Yin, 5 alam semesta setengah langkah meraung keras dan menggabungkan kekuatan untuk memberikan serangan, ingin memblokir serangan alam Yang. Serangan gabungan dari 5 alam semesta setengah langkah itu menggemparkan bumi dan mengguncang surga, dan tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Namun, mereka menghadapi formasi alam Yang. Formasi ini juga dikendalikan oleh alam semesta setengah langkah dan mengumpulkan kekuatan puluhan ribu makhluk Dao abadi. Begitu kuatnya sehingga bahkan 10 alam semesta setengah langkah mungkin tidak dapat menghentikannya, apalagi 5. Bang bang bang. Setelah beberapa kali keributan, serangan dari 5 alam semesta setengah langkah berhasil ditumpas. Dua cahaya abadi terus membombardir dua senjata abadi. Para Raja Abadi dan para abadi sejati di dua senjata abadi mengeluarkan raungan histeris saat mereka membakar energi abadi mereka dengan putus asa untuk mengaktifkan senjata abadi, mencoba untuk melawan. Tetapi semuanya sia-sia. Ketika dua lintasan abadi mengenai senjata abadi, senjata itu meledak berkeping-keping dan berhamburan ke segala arah. Semua Raja Abadi dan makhluk abadi sejati di dalamnya terbunuh. 9 Raja Surgawi dan lebih dari 300 dewa sejati telah meninggal secara tiba-tiba. Bunuh lagi. Suara Raja Semut terdengar lagi. Para makhluk Dao abadi di alam yang sangat gembira saat mereka dengan panik mengaktifkan formasi. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Formasi dunia bawah telah hancur, dan mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan mereka. Jika mereka tidak pergi dan membunuh makhluk Dao abadi di dunia bawah sekarang, kapan mereka akan menunggu? Formasi besar itu diaktifkan, dan kali ini, 3 sinar cahaya abadi terbang keluar. Setiap pancaran cahaya abadi sangatlah kuat. Tidak ada cara untuk menghindar sama sekali. Setelah 3 kali keributan, 3 pangkalan formasi lagi di dunia bawah hancur, dan sejumlah besar makhluk abadi sejati dan Raja Abadi tewas. Mundur, cepat mundur. Kosmos setengah langkah dari dunia bawah teratur. Tanpa formasi, mereka bagaikan lempengan pasir lepas. Kekuatan mereka tercerai-berai dan mereka tidak mampu melawan formasi alam Yang. Mundur, mundur, cepat mundur. Dunia bawah sedang kacau. Semua orang mengendalikan prajurit abadi untuk mundur. Beberapa makhluk hidup Dao abadi bahkan terbang menjauh dari prajurit abadi yang membentuk pangkalan susunan dan melarikan diri sendiri. Wus, wus. Di sisi alam Yang,
mereka mengoperasikan formasi dan dengan cepat mengejar. Pada saat yang sama, sinar cahaya abadi terbang keluar dan membunuh makhluk Dao abadi dari dunia bawah. Setiap saat, sejumlah besar makhluk hidup Dao abadi terbunuh. Adegan itu terlalu kejam. Makhluk hidup dari Dao abadi dikenal sebagai makhluk yang transenden, abadi, dan tidak dapat dihancurkan. Mereka kuat dan dapat menghancurkan alam semesta. Tetapi sekarang, mereka seperti semut yang mudah dihancurkan. Lu Ming merasa sangat disayangkan. Banyak dewa sejati berubah menjadi abu dan asap ketika cahaya dewa menghantam mereka. Mereka berubah menjadi energi murni dan menghilang di dunia, tidak meninggalkan darah dewa. Ini semua adalah harta yang sangat berharga, namun semuanya terbuang sia-sia begitu saja. Hanya raja-raja abadi yang lebih baik, dan akan ada sisa-sisa mayat mereka. Namun saat ini, tak seorang pun yang akan menahan diri. Tentara itu dikalahkan seperti gunung yang runtuh, benar-benar dikalahkan seperti gunung yang runtuh. Para makhluk Dao abadi dari dunia bawah menyerbu dan melarikan diri, sementara alam yang menggerakkan formasi mereka untuk mengejar dan membunuh. Dan EBSCP, pada akhirnya, dunia Yin terpecah dan melarikan diri ke segala arah. Bahkan alam semesta setengah langkah pun mengambil sebagian dan melarikan diri. Sebagian dari mereka melarikan diri ke dalam kekacauan dan ke kedalaman dunia bawah. Sebagian dari mereka bergegas menuju lorong kehampaan kekacauan terdekat, berharap dapat melarikan diri melaluinya. Lorong kehampaan yang kacau itu mirip dengan lorong kehampaan yang kacau di alam yang. Kecepatan seseorang akan meningkat pesat setelah memasuki lorong kehampaan yang kacau, dan peluang seseorang untuk melarikan diri juga akan meningkat pesat. Para makhluk hidup Dao abadi di dunia bawah berhamburan dan melarikan diri, sehingga efisiensi perburuan di alam yang sangat berkurang. Setelah beberapa saat, pembentukan alam yang terhenti. Ini karena mereka sudah mengejarnya cukup jauh dan jatuh ke dalam kekacauan. Formasi mereka sangat besar, dan akan sulit untuk bergerak begitu mereka memasuki kedalaman kekacauan. Akan merepotkan jika mereka menghadapi sejumlah besar badai petir atau badai kekacauan. Banyak orang memperkirakan dalam hati mereka bahwa pengejaran tadi mungkin telah menewaskan lebih dari 10.000 makhluk jalan abadi dari dunia bawah. Puluhan ribu. Mereka semua adalah makhluk abadi sejati dan di atas segalanya. Ini adalah rekor pertempuran yang tak terbayangkan. Belum pernah ada perang dalam sejarah di mana begitu banyak ahli Dao abadi tewas sekaligus. Ini ditakdirkan menjadi pertempuran yang akan tercatat dalam catatan sejarah. Namun, alam yang masih belum puas. Pasukan dunia bawah hanya mengirim 30.000 makhluk Dao abadi. Lebih dari 10.000 dari mereka telah terbunuh, dan sisanya telah tersebar ke segala arah. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengejar mereka. Yang terpenting adalah pertahanan dunia bawah telah runtuh total. Mereka sekarang dapat menyerbu ke dunia bawah dengan kosmos besar yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Sekalipun alam semesta yang agung belum pernah melahirkan seorang abadi sejati, ia memiliki harta yang tak terhitung banyaknya, terutama jantung alam semesta, yang bahkan lebih berharga dan berguna bagi transformasi seorang abadi sejati. Tuan Semut Raja, sekarang dunia bawah telah dikalahkan dan tidak dapat membentuk formasi, mereka telah tersebar dan tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Saya sarankan agar kita berpencar dan mengejar mereka. Pertama, kita dapat terus memusnahkan makhluk Dao abadi di dunia bawah. Kedua, kita dapat menghancurkan banyak kosmos besar di dunia bawah. Seseorang segera menyarankan, bab 5554, menghancurkan alam semesta. Yang lain juga menyarankan, sekarang adalah saat yang tepat untuk mengejar dunia bawah. Begitu mereka gagal, dunia bawah akan pulih dan mengumpulkan pasukannya lagi. Begitu formasi terbentuk, akan sulit untuk menerobos lagi. Pertama, Ibu Suri akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri setelah pertempuran ini. Akan sulit baginya untuk menyerang lagi. Kedua, senjata surgawi palsu milik ras Empyrean tidak mudah dibuat. Belum lagi tingkat kesulitan pembuatannya, bahan-bahannya sangat berharga dan langka. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menempa senjata abadi terlalu langka. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, ras Empyrean hanya mengumpulkan beberapa ribu senjata abadi semu. Mereka telah menggunakan semuanya dalam pertempuran sebelumnya. Dengan kata lain, semua prajurit surgawi palsu dari suku Changtian terkonsentrasi di pasukan kanan. Dua pasukan lainnya tidak memiliki satu pun. Jelas, Yang Ting telah memilih jalan yang tepat sebagai titik terobosan.
Baiklah, aku setuju untuk berpisah dan mengejar mereka. Namun, kita tidak bisa masuk terlalu dalam ke dunia bawah sendirian. Kosmos besar yang berperingkat lebih tinggi di dunia bawah masih memiliki banyak ahli. Mereka pasti akan berkumpul dengan cepat. Jika kita masuk jauh ke dunia bawah sendirian, kita akan dikepung dan dibunuh. Kata Raja Semut. Semua orang mengangguk. Dalam pertempuran ini, dunia bawah telah kehilangan lebih dari 10.000 ahli jalur abadi. Tetapi bagi dunia bawah secara keseluruhan, kerugiannya tidak terlalu dibesar-besarkan. Mirip dengan kekuatan keseluruhan alam yang ada sekitar 200.000 makhluk hidup Dao abadi di semua kosmos besar alam Yin. Bahkan jika ia kehilangan 10.000, ia masih mempunyai sisa 190.000. Namun, sebagian dari para ahli ini didistribusikan ke dua pasukan lainnya. Kedua pasukan ini ditahan oleh tentara alam yang dan tidak dapat dipindahkan dengan gegabah. Bagian besar lainnya tersebar di berbagai alam semesta, mengawasi alam semesta mereka sendiri. Mereka lebih tersebar. Dunia bawah telah dikalahkan di jalan yang benar, dan tidak mudah bagi para ahli dari berbagai kosmos besar untuk berkumpul. Ini adalah kesempatan mereka. Sebelum pihak lain dapat bereaksi, mereka dapat memanfaatkan situasi untuk membunuh dan menjarah sejumlah besar sumber daya. Mari kita berpisah dan mengejar mereka, tetapi kita tidak bisa masuk terlalu dalam. Mari kita bertemu di kosmos lava besar ini. Tidak peduli apapun situasinya, semua orang harus bertemu di kosmos lava besar dalam waktu setengah tahun. Kita akan membentuk formasi baru untuk mencegah dunia bawah membalas. Selain itu, alam semesta setengah langkah pihak lain telah membawa banyak ahli untuk mundur dari kekacauan. Kami, alam semesta setengah langkah, juga akan membawa beberapa ahli untuk mengejar mereka dari kekacauan. Sisanya akan berpencar dan mengejar mereka. Setiap mata arai adalah unit. Raja Semut mulai mengerahkan pasukannya dan membuat pengaturan. Lava kosmos besar berada di peringkat 5.000 di dunia bawah. Tidak terlalu dalam dan terletak di tengah dunia bawah. Jika dia melangkah terlalu dalam, kekuatan kosmos besar itu akan menjadi terlalu kuat, dan akan mudah bagi sejumlah besar ahli Dao abadi untuk kembali. Dalam posisi ini, dia bisa menyerang atau mundur, dan itu lebih aman. Pada saat yang sama, tidak perlu mengejar para dewa semu. Mereka semua akan tetap tinggal untuk membersihkan medan perang. Sebelumnya, dia telah membunuh lebih dari 10.000 makhluk abadi sejati dan makhluk setengah abadi yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah. Yang tertinggal adalah kekayaan yang tak terbatas yang perlu disortir dan diklasifikasikan ke pengadilan yang untuk diberi hadiah setelah perang. Setelah membuat pengaturan, semua orang bersemangat. Bunuh jalan kita menuju dunia bawah. Kita akan meratakan kosmos besar mereka. Untuk membalaskan dendam muridku. Banyak orang yang sangat gembira. Dengan setiap mata formasi sebagai satu kesatuan, beberapa Raja Abadi memimpin tim dan bergegas ke dalam kekacauan primal menuju lorong kehampaan yang kacau untuk mengejar makhluk hidup Dao abadi dari dunia bawah. Dengan Raja Abadi King Su sebagai intinya, Lu Ming, Fei Yao, Hun Ming, dan para eksistensi lain pada diagram gunung dan sungai Taiking, total 4 Raja Abadi dan lebih dari 180 Dewa Sejati, bergegas ke arah tertentu. Diagram gunung dan sungai Taiking bergerak sangat cepat, menerobos kekacauan dan segera menemukan jalan menuju reruntuhan kekacauan. Masuki lorong kekacauan. Raja Abadi King Su memerintahkan. Mereka memasuki lorong dan maju dengan cepat. Setelah maju beberapa saat, mereka terbang keluar dari lorong dan bergerak cepat melewati kekacauan. Tidak lama kemudian, kosmos besar muncul di depan mereka. Kosmos besar ini tidak besar, dan kekuatannya sangat lemah. Itu dekat dengan medan perang dua alam, dan peringkatnya di bawah 30.000 di dunia bawah. Namun, tidak peduli seberapa kecil kosmos yang agung itu, ia tetaplah kosmos yang agung. Pasti ada beberapa harta karun yang berharga dan jantung alam semesta di dalamnya. Asyik, Raja Abadi King Su bergerak dan melancarkan serangan pedang yang mengejutkan. Sebuah celah benar-benar terbelah dengan paksa di penghalang alam semesta yang besar ini. Secara umum, penghalang alam semesta sangat kuat dan sulit ditembus. Orang-orang masuk dan keluar melalui saluran alam semesta. Akan tetapi, kekokohan penghalang alam semesta juga terkait dengan kekuatan alam semesta. Semakin banyak ahli dalam kosmos yang besar, semakin kuat kosmos itu. Semakin kokoh penghalang kosmos itu, semakin sulit untuk ditembus.
Sama seperti alam semesta purba, ada begitu banyak ahli di masa lalu, dan para ahli ini melengkapi alam semesta. Semakin banyak ahli, semakin kuat alam semesta, dan semakin kuat penghalang alam semesta. Raja abadi biasa tidak dapat menembus penghalang alam semesta purba. Hanya mereka yang berada di puncak alam raja abadi yang mampu. Ini karena kosmos besar seperti ini bahkan tidak memiliki keabadian sejati. Seorang raja abadi biasa akan mampu menerobosnya. Sua. Raja abadi Kingsu memimpin 180 ahli dao abadi ke celah dan melihat sebuah benua mengambang di kehampaan. Ada banyak sekali makhluk dunia bawah yang tinggal di sana. Namun yang tertinggi hanyalah kuasi abadi tingkat rendah, bahkan bukan kuasi abadi tingkat tinggi. Menyerang. Seketika, 70 hingga 80 orang bergegas keluar dan mulai menyerang. Serangan besar-besaran itu menghancurkan langit dan membombardir daratan. Orang-orang ini semuanya abadi. 70 atau 80 orang yang bekerja sama sungguh sangat mengerikan. Makhluk-makhluk dunia bawah di benua itu bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tiba-tiba merasakan tekanan yang tak berujung menekan mereka. Tubuh dan pikiran mereka gemetar saat mereka merasakan teror yang tak berujung meletus. Ah! Apa yang terjadi? Bencana alam telah terjadi. Alam semesta akan hancur. Dunia sedang dihancurkan. Makhluk-makhluk bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya meraung ketakutan. Di saat berikutnya, serangan berjatuhan, dan makhluk-makhluk dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya langsung musnah, tak menyisakan apapun. Ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Benua besar itu runtuh dan akhirnya meledak menjadi pecahan-pecahan. Di antara mereka, sepotong inti alam semesta terbang keluar. Mata banyak orang berbinar, dan mereka semua bergegas menuju jantung alam semesta. Pergilah, itu milikku. Kaulah yang seharusnya tersesat. Kamu mencari kematian. Demi memperebutkan jantung alam semesta, para ahli jalur abadi alam yang justru mulai saling menyerang dan pertempuran kacau balau pun terjadi. Pada akhirnya, jantung alam semesta juga meledak menjadi beberapa bagian, menyebabkan kekacauan yang lebih besar. Berhenti. Raja abadi Kingsu meraung dan turun ke medan perang. Aura yang mengerikan meledak dan tekanan yang mengerikan mengalir turun seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, dia menghantam dengan telapak tangannya, memaksa sebagian orang mundur. Pertarungan yang kacau itu seketika terhenti dan mereka menatap Raja Abadi Kingsu dengan sedikit ketakutan. Para Raja Surgawi belum bergerak sebelumnya. Jika Raja Abadi ingin berubah, jantung alam semesta tidak akan banyak berguna bagi mereka. Alam semesta besar mini semacam ini tidak akan menarik bagi mereka. Raja Abadi, akulah yang menciptakan inti alam semesta ini. Omong kosong, akulah yang menyerang lebih dulu. Terjadi lagi babak pertengkaran satu sama lain. Bab 5555, terowongan itu diledakkan. Raja Abadi Kingsu merasa sakit kepala. Semua orang menginginkan jantung alam semesta, jadi bagaimana mereka akan mendistribusikannya? Saya telah melihat semua yang terjadi tadi. Saya juga tahu siapa orang pertama yang akan menyerang. Mari kita bagikan seperti ini. Selanjutnya, Raja Abadi Kingsu membagikan pecahan inti alam semesta. Mereka yang mendapat jatah tersenyum, sedangkan yang tidak mendapat jatah menunjukkan ekspresi tidak enak dipandang dan tidak yakin. Menurutku, sebaiknya kita berpisah. Kalau tidak, pembagiannya akan tidak adil. Benar sekali. Distribusi Master Immortal King Bias. Kosmos Agung Fengteng adalah kosmos bawahan dari kosmos agung murni. Tentu saja, Raja Abadi akan memberi mereka prioritas. Jika kita mengikuti mereka, kita tidak akan mendapatkan apapun. Mereka yang tidak mendapat bagian mengejek dan sangat tidak senang. Mereka mengusulkan untuk berpisah. Lu Ming, Fei Yao, dan yang lainnya berdiri di kejauhan dan tidak ikut campur. Mereka belum bergerak sebelumnya. Melihat kejadian itu, wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, tetapi mereka mendesah dalam hati. Mereka memikirkan alam semesta yang tandus. Alam semesta ini sangat mirip dengan alam semesta prasejarah. Benua hancur, jantung alam semesta hancur, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya musnah. Beruntunglah pada waktu itu di alam semesta purba sudah banyak sekali ahlinya, sehingga jantung alam semesta ini masih tersembunyi dan tidak jatuh ke tangan makhluk-makhluk dari alam baka. Tentu saja mereka hanya mendesah dalam hati, tetapi mereka tidak merasa kasihan atau ingin menunjukkan belas kasihan.
Perang dua dunia selalu kejam. Jika orang-orang dari dunia bawah menyerang alam yang, kosmos besar di alam yang akan berakhir sama. Alam semesta yang tandus adalah bukti terbaik. Mereka tidak bergerak sekarang karena terlalu banyak orang yang bergerak, dan mereka tidak ingin bertengkar karenanya. Bersamaan dengan ejekan beberapa orang, Raja Abadi King Su juga mengungkapkan ekspresi tak berdaya. King Su, menurutku juga lebih baik berpisah. Lagi pula, tidak ada bahaya di pinggiran dunia bawah. Kosmos agung dengan dewa sejati semuanya ada di kedalaman dunia bawah. Setelah dewa sejati dan raja abadi dunia bawah itu melarikan diri, mereka pasti telah melarikan diri kembali ke kosmos mereka sendiri. Jika kita tidak berpisah, konflik di antara kita hanya akan semakin dalam untuk bersaing memperebutkan sumber daya. Seorang raja abadi datang ke sisi King Su dan berkata, "Benar sekali, aku pun berpikir begitu," kata raja surgawi lainnya. "Baiklah kalau begitu." Raja abadi King Su mengangguk dan suaranya terdengar, "Karena semua orang ingin berpisah, maka mari kita berpisah dan membentuk tim kita sendiri. Namun, ada syaratnya, yaitu jangan masuk terlalu dalam ke dunia bawah. Setelah beberapa waktu, kita harus menuju ke alam semesta lahar." Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 180 Master Dao Abadi mulai membentuk tim. Para ahli ini datang dari berbagai kosmos besar yang berbeda. Mereka biasanya berasal dari kosmos besar yang sama dan telah membentuk sebuah tim. Tentu saja ada perbedaan. Di beberapa kosmos besar, terdapat berbagai faksi dan persaingan. Tentu saja, mereka tidak akan membentuk tim. Sebaliknya, beberapa raja surgawi memiliki jumlah ahli paling sedikit di pihaknya. Ini karena semua orang tahu bahwa tidak akan ada bahaya di pinggiran dunia bawah. Jika mereka mengikuti Raja Abadi, mereka hanya akan memakan supnya. Lu Ming, Fei Yao, Hun Ming, dan orang-orang lain dari alam semesta purba secara alami membentuk sebuah tim. Ayo pergi. Ingat, jangan serakah dan jangan terlalu dalam. Raja Abadi King Su memperingatkan untuk terakhir kalinya. Kemudian, semua orang segera pergi dan bergegas ke arah lain, takut orang lain akan sampai di sana sebelum mereka. Alam Yin dan Yang telah berperang selama bertahun-tahun, dan mereka saling mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Makhluk hidup Dao abadi di alam yang sebenarnya sangat jelas tentang distribusi puluhan ribu kosmos besar di alam Yin. Tidak sulit untuk menemukan lokasi kosmos besar itu. Para senior, kemana kita akan pergi sekarang? Lu Ming bertanya. Ada 5 hingga 6 ribu alam semesta di luar dunia bawah di area ini, tetapi tidak ada satu pun yang memiliki keabadian sejati. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan besar ini, kata Iblis Phoenix. Benar sekali. Meskipun hal itu akan menyebabkan banyak sekali makhluk dunia bawah mati, perang antara kedua dunia tidak dapat dihindari. Satu pihak harus dihancurkan sebelum perang dapat dihentikan. Tidak ada yang perlu dikasihani, kata Chang Lin. Bahkan jika kita tidak mengambilnya, orang lain akan mengambilnya. Mengapa membiarkan orang lain memilikinya? Leluhur yang tidak punya niat itu mengikuti. Mereka semua telah mengalami era kehancuran di hutan belantara yang luas. Setelah mengalami era tragis itu, mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap dunia bawah. Mereka takut Lu Ming, Fei Yao, dan yang lainnya tidak akan mampu menanggungnya, jadi mereka membujuk mereka dengan cara ini. Kami mengerti. Ayo kita lakukan itu. Lu Ming, Fei Yao, Hun Ming, dan yang lainnya mengangguk dan berangkat. Mereka terbang menuju kedalaman dunia bawah untuk mencari kosmos besar yang belum hancur. Tidak lama kemudian, mereka menemukan kosmos besar dunia Yin. Alam semesta yang besar ini juga merupakan alam semesta yang kecil. Tidak ada makhluk abadi sejati, yang ada hanyalah makhluk semi-abadi. Mereka memasuki alam semesta ini melalui terowongan alam semesta dan menemukan sebuah benua. Mereka menatapnya dalam diam. Mereka tidak lagi ragu-ragu, juga tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka menyerang secara langsung dan menghancurkan daratan, mengambil alih jantung alam semesta. Selain itu, masih ada pula beberapa harta karun lain yang lebih penting, seperti bahan-bahan pemurnian berharga yang secara alami dihasilkan oleh alam semesta, harta karun alam lainnya, dan seterusnya. Setelah mengambil semua harta karun, mereka segera pergi untuk mencari harta karun berikutnya. Untuk sementara waktu, di sisi kanan dunia bawah, alam semesta yang lemah dihancurkan dan berubah menjadi reruntuhan. Itu adalah penjarahan yang besar. Lu Ming dan yang lainnya sangat cepat.
Dalam waktu setengah bulan, mereka menghancurkan 12 kosmos besar dan masuk semakin dalam ke dunia bawah. Ini karena ada 36.000 hingga 37.000 makhluk hidup Dao abadi di alam yang di jalan yang benar. Mereka seperti belalang yang lewat. Sejumlah besar kosmos besar di pinggiran alam Yin telah ditembus. Mereka hanya bisa mendapatkan sesuatu jika mereka tidak masuk jauh ke alam Yin. Pada hari ini, Lu Ming dan yang lainnya sedang bergerak maju di lorong reruntuhan yang kacau ketika jalan di depan tiba-tiba terputus. Ini karena lorong reruntuhan kacau di depan mereka telah diledakkan dan diblokir. Ini untuk mencegah orang lain mengejar dan meledakkannya. Fei Ying berspekulasi. Adalah hal yang biasa bagi makhluk Dao abadi di dunia bawah untuk melarikan diri dalam keadaan menyedihkan untuk mencegah alam yang mengejar mereka dan meledakkan lorong reruntuhan yang kacau. Bagaimanapun juga, selama reruntuhan kekacauan kosmos besar itu masih ada, maka reruntuhan itu bisa diperbaiki setelahnya. Mereka telah menghadapi situasi seperti ini beberapa kali sebelumnya. Ketika terowongan reruntuhan kekacauan hancur, mereka hanya bisa memasuki kekacauan dan melakukan perjalanan melalui kekacauan tersebut ke terowongan reruntuhan kekacauan lainnya. Mereka terbang ke dalam kekacauan. Setelah terbang beberapa saat, indera tajam Lu Ming merasakan aura berbahaya. Berhenti. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke semua orang dan meminta mereka untuk berhenti. Lu Ming, apakah kau merasakannya? Seseorang tampaknya tengah menatap kita di tengah kekacauan ini. Kereta terbang itu berkata sambil melihat sekeliling. Benar sekali, ada seorang abadi dari dunia bawah yang bersembunyi di kegelapan. Kata Lu Ming. Kerumunan orang membentuk lingkaran dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan makhluk abadi setelah memasuki dunia bawah. Sebelum ini, perjalanan mereka tidak terhalang, dan tidak ada makhluk Dao abadi yang menghalangi jalan mereka. Sekarang, ada seorang abadi dari dunia bawah yang bersembunyi dalam kegelapan dan belum bisa melarikan diri, jadi mungkin tidak mudah untuk menghadapinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya bilah pedang hitam legam muncul dari kekacauan dan menusuk leluhur yang tidak punya niat itu. Bab 5556, Berita Tang Feng. Cahaya bilah hitam itu sangat cepat, seolah-olah muncul begitu saja. Orang yang menyerang itu jelas jauh lebih kuat daripada leluhur yang tidak punya niat. Ini adalah serangan yang pasti akan membunuh, dan leluhur yang tidak punya niat itu tidak akan bisa menghindarinya. Jika dia terkena serangan, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Untungnya, Lu Ming telah memperhatikan sekelilingnya dan dia berada tepat di samping leluhur yang tidak memiliki niat. Saat cahaya bilah hitam muncul, Lu Ming mengarahkan jarinya ke cahaya bilah hitam sebelum mengenai leluhur yang tidak memiliki niat itu. Dengan suara berdenting, cahaya bilah hitam itu terpental. Sebuah sosok muncul dari kehampaan dan mundur. Perlombaan hampa. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Lu Ming mengenalinya begitu dia menyerang. Pihak lain berasal dari ras kehampaan, Kosmos Agung peringkat ke-9 di dunia bawah. Tubuhnya menyatu dengan kehampaan dan dia tak terkalahkan dalam pembunuhan. Lu Ming tidak asing dengan ras ini. Ia pernah bertemu dengan mereka beberapa kali di masa lalu dan dibunuh oleh para ahli ras ini. Namun, ia dibunuh oleh Lu Ming setiap kali. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan ahli dari ras ini lagi. Kali ini, dia adalah ahli dari alam abadi sejati. Ahli ras kehampaan itu mundur seperti bayangan yang cepat berlalu. Ruang di sekitarnya beriak seperti air. Dalam sekejap, lawannya telah mundur ke jarak yang tidak diketahui sebelum menghilang ke dalam kekacauan. Itu cepat sekali. Hati semua orang bergetar. Kecepatan pihak lain terlalu cepat. Dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Mereka sama sekali tidak bisa mengejarnya. Bahkan ekspresi Lu Ming berubah serius. Ras Void benar-benar mengerikan setelah menjadi makhluk abadi sejati. Mereka dapat mengendalikan semua jenis ruang, dan mereka dapat datang dan pergi tanpa jejak bahkan di ruang yang kacau. Tidak ada satupun di lautan semesta yang dapat menandingi gelembung dalam hal kendali ruang. Bahkan gelembung jauh lebih rendah daripada ras hampa. Wus, wus. Tiba-tiba, total 6 lampu pisau hitam menusuk ke arah Lu Ming dan kelompoknya dari segala arah. Tidak hanya ada satu ahli dari ras hampa di sini. Ada 6 orang. Tombak api hitam muncul di tangan Lu Ming. Dia mengayunkannya dan mengarahkannya ke 3 sinar pedang. Pada saat yang sama, kereta terbang, kehidupan jiwa, dan Phoenix juga bergerak, melancarkan serangan dahsyat. Namun,
Saat serangan mereka hampir mengenai cahaya pedang itu sedikit berkelebat dan menghilang dari tempat asalnya. Saat berikutnya, cahaya itu menusuk dari arah lain dengan kecepatan yang mencengangkan. Sama sekali tidak ceroboh, dan serangan terus-menerus itu secepat kilat. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Ia melambaikan tangannya dan 36 jarum baja muncul, beterbangan ke segala arah. Jarum baja ini adalah senjata abadi. Dengan peningkatan energi abadi Lu Ming, kekuatannya sungguh menakjubkan. 6 lampu pedang dari ras kehampaan menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, 6 sosok muncul dalam kekacauan di sekitar Lu Ming dan yang lainnya. Mereka samar-samar terlihat seolah-olah mereka berada di beberapa kehampaan. Mereka adalah 6 ahli dari ras hampa, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah Raja Abadi. Ada 4 orang abadi sejati dan 2 orang abadi sejati. Sepertinya kalianlah yang meledakkan lorong kekacauan itu. Lu Ming melihat sekeliling dan berkata, benar sekali. Kami sengaja meledakkan lorong reruntuhan kekacauan agar kalian berpikir bahwa kami sudah mundur. Padahal, kami tidak pergi sama sekali. Sebaliknya, kami bersembunyi di tengah kekacauan dan memburu kalian, para dewa sejati dari alam yang. Hehe. 4 sosok abadi sejati dari ras hampa menjawab. Matanya berkedip dengan cahaya dingin, yang tampak sangat dingin di ruang yang kacau. Lu Ming, Flying Dagger, dan yang lainnya mengerti. Para ahli dari ras kehampaan ini tidak berniat mundur. Sebaliknya, mereka telah menghancurkan lorong reruntuhan yang kacau untuk membingungkan para pengejar sementara mereka bersembunyi di kehampaan yang kacau untuk memburu para pengejar. Mereka bisa bersembunyi di tengah reruntuhan yang kacau dan mengambil inisiatif. Jika ada Raja Abadi yang mengejar mereka, mereka pasti tidak akan membantu. Jika mereka yakin, mereka akan mengambil tindakan. Jelaslah bahwa mereka sedang memperhatikan Lu Ming dan kelompoknya. Di antara kelompok Lu Ming, tidak ada Raja Surgawi. Hanya ada beberapa dewa sejati yang mengalami 4 perubahan. Dalam kehampaan yang kacau, tidaklah terlalu sulit bagi ras kehampaan untuk membunuh makhluk abadi sejati yang setingkat. Selain itu, mereka memiliki 444 orang yang benar-benar abadi. Namun, kemampuan Lu Ming berada di luar dugaan mereka. Pembunuhan itu tidak berjalan semulus yang mereka harapkan. Jadi kamu dari alam semesta purba. Baiklah, aku akan membunuh kalian semua dan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Tang Feng. Salah satu anggota ras hampa tiba-tiba berbicara, menyebabkan ekspresi Lu Ming, Fei Yao, dan yang lainnya berubah drastis. Karena pihak lain telah menyebutkan nama Tang Feng, dia pasti telah melihat Tang Feng dan tahu bahwa Tang Feng telah diam-diam datang ke dunia bawah. Mungkinkah Tang Feng benar-benar mengalami kecelakaan? Tidak mungkin. Tidak mungkin bagimu untuk membunuh Tang Feng hanya dengan sedikit orang. Fei Yao berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Dia telah mengenal Tang Feng selama bertahun-tahun dan tahu bahwa selama ini, Tang Feng telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Dia dapat lolos dari bahaya setiap saat. Dia tidak percaya bahwa beberapa orang ini dapat membunuh Tang Feng. Hehe, Raja Abadi klankulah yang mengejar Tang Feng saat itu. Terlebih lagi, sebelum dia mengejarnya, Tang Feng sudah terluka parah. Apakah menurutmu dia bisa melarikan diri? Sang pembudidaya ras hampa mencibir. Hati Lu Ming, Fei Yao, Hun Ming dan yang lainnya menjadi hancur. Ketika Tang Feng pergi, tingkat kultivasinya hanya pada bentuk keempat keabadian sejati. Ketika ia dikejar oleh ras hampa, yang berada pada tingkat raja keabadian, ia berada dalam bahaya besar. Lu Ming, aku tidak percaya kalau Tang Feng sudah mati. Kita akan tangkap orang yang berbicara itu dan memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan Tang Feng. Belati terbang itu mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming mengangguk tanpa suara. Dia siap meledakkan negara Trinitas yang terkuat kapan saja. Karena pihak lain cepat, dia akan menggunakan kekuatan yang besar untuk mengalahkannya. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, bahkan kecepatan akan kehilangan efeknya. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi menunggu lawannya menyerang. Sekarang karena pihak lain sudah sangat jauh dari mereka, dan mereka terlalu tersebar, bahkan jika dia menggunakan kekuatannya yang terkuat, dia hanya bisa membunuh satu dari mereka. Sisanya akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ketika lawan menyerang, ia akan menggunakan serangan terkuatnya. 6 dewa sejati dari ras hampa mengepung Lu Ming dan yang lainnya.
Mereka mengumpulkan kekuatan dan mencari kelemahan mereka pada saat yang sama. Selama mereka menemukan kelemahan mereka, mereka akan melancarkan serangan terkuat mereka. Kita akan bergerak dengan sengaja dan menyingkapkan kelemahan kita agar mereka bisa menyerang. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke semua orang. Semua orang membentuk lingkaran dan mulai bergerak ke satu arah, membuat postur untuk keluar dari pengepungan. Menyerang. Wus, wus. Begitu Lu Ming dan yang lainnya bergerak, 6 dewa sejati dari ras hampa juga menyerang. Dalam sekejap, mereka melintasi jarak yang jauh dalam sekejap dan muncul tidak jauh dari Lu Ming dan yang lainnya. Mereka melancarkan serangan terkuat mereka. Mereka telah mengumpulkan cukup kekuatan, dan serangan mereka yang mematikan sangatlah dahsyat. Para ahli biasa tidak akan mampu menahan mereka. Namun, Lu Ming telah menunggu momen ini. Dia mengeluarkan wujud terkuat dari Trinitas dan mendorong kekuatan tempur Lu Ming ke puncak. Pada saat yang sama, Lu Ming melemparkan kitab suci pedang teratai hijau. Sutra pedang teratai hijau yang diperoleh dari Ratu Abadi Teratai Hijau dari ras langit biru sudah pasti merupakan sutra pedang abadi tingkat atas, yang tidak lebih buruk dari sutra pedang Suanyuan. Lu Ming memiliki banyak sekali gambaran Dao. Mudah baginya untuk mengolah sutra abadi tipe serangan seperti itu dan mencapai tingkat tertentu. Dengan Lu Ming sebagai pusatnya, bunga teratai hijau tiba-tiba muncul di kehampaan. Bab 5557 Raksasa Logam Hitam. Ratusan bunga teratai hijau muncul di sekitar Lu Ming. Kemudian, bunga-bunga teratai ini berputar dan pedang ki teratai hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyapu ke segala arah. Ki pedang itu begitu padat, bahkan orang-orang dari ras hampa akan kesulitan menghindar. Ah! Ah! Serangkaian jeritan terdengar saat dua makhluk abadi tiga wujud tertusuk oleh ki pedang teratai hijau yang pekat dan mati. Keempat dewa sejati yang tersisa berada dalam situasi yang sama. Tubuh mereka juga tertusuk oleh pedang ki. Namun, vitalitas mereka lebih kuat dan kecepatan mereka lebih cepat. Mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dan mundur. Fei Yao dan yang lainnya sudah bersiap untuk menyerang. Asyik, telapak tangan seperti giok dari kereta terbang itu menyerang dan mengenai salah satu dari mereka. Tubuh pria itu tercabik-cabik, dan jiwanya yang abadi hancur berkeping-keping. Kereta terbang itu kemudian menutup telapak tangannya dan menekan pria itu. Di sisi lain, Phoenix mengepakkan sayapnya dan menebas langit, memotong seorang kultivator ras hampa abadi sejati dengan 4 perubahan menjadi 4 bagian dan menekannya. Pada saat yang sama, Hun Ming dan yang lainnya juga mengambil tindakan dan menekan anggota ketiga dari ras Void. Lu Ming secara pribadi telah mengambil tindakan dan menekan anggota ras kosong yang telah mengungkapkan berita Tang Feng. Dalam sekejap, keenam ahli ras Void telah dimusnahkan sepenuhnya. Ketika Lu Ming menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan tempurnya setara dengan Raja Surgawi. Tentu saja, dia bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh 6 orang dari ras hampa. Pada saat ini, beberapa kultivator ras hampa yang selamat terkejut tak terlukiskan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana kekuatan Lu Ming begitu mengerikan. Bicaralah, di mana Tang Feng? Lu Ming bertanya pada 4 makhluk abadi sejati alam perubahan dari ras hampa yang telah dia tekan. Ku bilang, Tang Feng sudah mati. Sang pembudidaya ras hampa berteriak. Sepertinya kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku akan membuatmu berharap kamu mati saja. Mata Lu Ming sangat dingin. Aku akan melakukannya. Aku telah mempelajari banyak hal aneh selama bertahun-tahun, tetapi beberapa di antaranya lebih menyiksa. Mari kita lihat apakah tulangnya keras. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Lu Ming mengangguk dan menyerahkan anggota ras hampa kepada tetua dengan 3 kesadaran. Tetua San Wu pergi sambil membawa anggota ras hampa di tangannya. Tak lama kemudian, teriakan melengking terdengar di area tersebut. Sulit dibayangkan bahwa seorang abadi sejati dengan 4 perubahan dapat berteriak seperti itu. Penatua San Wu segera kembali dengan keberadaan ras yang hampa. Ya, dia tidak melihat Tang Feng terbunuh. Tang Feng dikejar oleh Raja Abadi dari ras hampa. Dia melarikan diri sampai ke sekitar kosmos besar kabut darah dan kemudian menghilang. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Kehilangan jejak. Apakah yang Anda maksud adalah senior Tang Feng? Kata Lu Ming. Tidak, yang kumaksud adalah Tang Feng dan Raja Surgawi dari ras hampa. Keduanya telah menghilang bersama-sama. Kata orang tua yang telah mencapai pencerahan ketiga. Mereka berdua menghilang bersama. Lu Ming,
Fei Yao, Hun Ming, dan yang lainnya mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Karena dia tidak melihat Tang Feng terbunuh dengan matanya sendiri, pasti ada variabelnya. Saya pikir Tang Feng masih hidup, kata Fei Huang. Yang lainnya mengangguk. Ayo kita bunuh orang-orang ini. Hun Ming melihat beberapa makhluk ras hampa yang sedang ditekan. Kemudian, beberapa dari mereka menyerang dan menghancurkan jiwa abadi makhluk ras hampa ini, hanya menyisakan esensi daging dan darah mereka. Kemudian, mereka menuju ke kosmos besar kabut darah. Mereka akan mencari tahu di mana Tang Feng berada. Alam semesta kabut darah tidak terlalu kuat. Itu adalah alam semesta mini tanpa keabadian sejati. Setelah terbang sepanjang kehampaan kekacauan purba selama beberapa waktu, mereka memasuki lorong kekacauan purba dan segera mendekati kosmos besar kabut darah. Mereka mencari di sekitar kabut darah kosmos besar namun tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka memasuki kosmos besar kabut darah untuk mencari, tetapi mereka juga tidak menemukan apapun. Mereka tidak menemukan jejak Tang Feng. Hal ini membuat Lu Ming dan yang lainnya sedikit kecewa. Ledakan. Pada akhirnya, mereka menyerang dan menghancurkan tanah kabut darah kosmos yang agung. Mereka berencana mengambil jantung alam semesta dan pergi. Namun, setelah benua itu meledak, aura mengerikan meledak dari pusat benua. Bocah alam yang, beraninya kau datang ke sini dan bersikap kurang ajar, kau sedang mencari kematian. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, sebuah sosok besar muncul di langit dan aura dahsyat menekan ke bawah. Raja Surgawi. Ekspresi Lu Ming dan kelompok berubah drastis. Kosmos besar kabut darah bahkan belum melahirkan seorang abadi sejati, jadi sama sekali tidak disangka kalau akan ada raja abadi di dalamnya. Orang ini seperti raksasa. Dia sangat besar dan berdiri di kehampaan. Ukuran tubuhnya sebanding dengan planet. Seluruh tubuhnya hitam pekat seperti besi hitam. Aku telah berkultivasi secara tertutup selama 3 tahun. Ini adalah momen kritis terobosanku. Sekarang setelah kau menggangguku, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Raksasa logam hitam itu mengeluarkan raungan marah dan meninju dengan kedua tinjunya. Kedua tinju besar itu diarahkan ke Lu Ming dan yang lainnya dengan aura yang mengguncang bumi. Chang Lin dan beberapa orang lainnya yang kultivasinya lemah tampaknya tidak mampu menahan tekanan sebesar itu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur, wajah mereka pucat. Aku akan menghadangnya, kalian cepat mundur. Lu Ming mengeluarkan lolongan panjang dan Trinity meledak secara ekstrim. Dia memegang tombak Dark Phoenix dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Tombak api hitam itu dengan cepat mengembang dan bertabrakan dengan kedua tinju itu. Ledakan udara yang mengerikan meletus dan menyapu ke segala arah. Kabut darah kosmos yang telah hancur menjadi semakin compang-camping. Seorang abadi sejati dengan 4 wujud benar-benar dapat memblokir seranganku. Raksasa logam hitam itu terkejut. Kemudian, niat membunuhnya semakin kuat. Dia meninju dengan kedua tinjunya. Setiap tinjunya begitu besar hingga menutupi langit dan matahari. Itu benar-benar menyelimuti Lu Ming, Fei Yao, dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa lolos. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Raksasa logam hitam itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam 2 pukulan sebelumnya. Sekarang, dia menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Membunuh. Lu Ming melolong panjang. Menghadapi situasi seperti itu, dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Dia mengacungkan tombak Dark Phoenix dan melepaskan kitab suci tombak Kaisar Ming secara maksimal. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan lukisan Tao yang tak terhitung jumlahnya dan menembakkan sinar cahaya pedang. Pada saat yang sama, Qiu juga bergerak. Ia berubah menjadi pedang pertempuran Raja Manusia dan menebas. Qiu sudah berada di alam keabadian sejati bentuk keempat. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan tidak akan lebih lemah dari Lu Ming. Namun, mereka masih belum sebanding dengan raksasa logam hitam itu. Dengan 2 ledakan keras, tubuh Lu Ming dan Qiu bergetar dan mereka terpaksa mundur. Basis kultivasi raksasa logam hitam ini jelas juga berada pada alam Raja Abadi 5 transformasi, tetapi kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada Liu Yang. Bahwa Liu Yang hanya berhasil menerobos karena keberuntungan, dan ia berhasil menerobos belum lama ini. Adapun raksasa logam hitam ini, dia telah menembus ke alam Raja Abadi sejak lama dan akan berubah lagi. Kekuatannya sangat mencengangkan. Setelah memukul mundur Lu Ming dan Qiu,
raksasa logam hitam itu tidak menghentikan serangannya. Ia mencengkeram Luming dan Qiu dengan satu tangan dan mencengkeram Flying Dagger dan yang lainnya dengan tangan lainnya. Kereta terbang, Hunming, burung Phoenix, dan lelaki tua tiga pemahaman mengeluarkan lolongan panjang dan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Hal ini terutama berlaku untuk kereta terbang, yang juga telah mencapai alam abadi sejati bentuk keempat. Meskipun kekuatan tempurnya lebih lemah dari Luming, namun tidak terlalu jauh. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Kereta perang terbang dan yang lainnya masih belum mampu menandinginya dan terlempar. Kereta terbang itu masih baik-baik saja, tetapi yang lainnya memuntahkan darah, wajah mereka pucat, dan tubuh abadi mereka hampir meledak. Di sisi lain, Luming dan Qiu bekerja sama untuk menghalau serangan raksasa logam hitam itu. Kemudian, mereka melancarkan serangan balik dan menyerang titik vital lawan. Hal ini dilakukan untuk mencegah raksasa logam hitam itu terus menyerang kereta terbang dan yang lainnya. Bab 5558, Penampakan Tang Feng. Seluruh tubuh raksasa logam hitam itu seperti logam hitam. Besar dan tak terbatas. Salah satu telapak tangannya menyebar seperti sebidang tanah dan menyapu ke arah Luming dan Qiu. Aku pergi dulu. Qiu menjerit pelan, dan tubuhnya berubah lagi, berubah wujud menjadi senjata abadi Sang Pencipta. Pada saat ini, dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Setelah berubah wujud menjadi senjata pencipta abadi, kekuatan Qiu meningkat lagi dan menebas telapak tangan besar itu. Asyik, rasanya seperti bilah pisau tajam yang memotong sepotong besi, menimbulkan suara gesekan yang memekakkan telinga dan percikan api. Kemudian, Qiu terpental kembali. Terlihat bekas luka dangkal muncul di telapak tangan besar lawannya, dan hampir berdarah. Meskipun Qiu terlempar, ia berhasil memblokir serangan itu untuk sementara waktu. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan terbang melewati mereka, muncul di depan belati terbang dan yang lainnya. Pada saat ini, telapak tangan lainnya membombardir belati terbang dan yang lainnya. Luming melolong panjang. Ia menyatu dengan tombak itu dan menyerbu. Tombak laut hitam itu menusuk telapak tangan besar itu. Terlihat telapak tangan itu ambruk, tetapi tidak menembusnya. Kekuatan mengerikan itu membengkokkan tombak laut gelap menjadi lebih dari 200 lengkungan dan akhirnya melemparkan Luming. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Luming. Kidan darahnya bergejolak, dan tulang-tulang di lengannya terasa sakit. Raksasa logam hitam ini terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada Liu Yang dan yang lainnya. Dia jelas merupakan salah satu ahli terkuat di antara 5 Raja Abadi Transformasi. Setelah raksasa logam hitam itu terhalang, ia mengeluarkan raungan marah dan menghantamkan telapak tangannya ke bawah lagi. Kali ini, kereta terbang dan iblis Phoenix menyerang dengan sekuat tenaga. Setan Phoenix disebut Feng Baimeng. Di antara suku iblis di tanah yang tidak tercemar, suku Phoenix dan suku naga adalah yang paling kuat. Bakat Feng Baimeng dianggap sebagai yang teratas bahkan di antara suku Phoenix. Setelah dia menjadi dewa sejati 4 perubahan, dia menjadi sangat kuat dan dapat disebut sebagai ahli teratas di antara dewa sejati 4 perubahan. Sekalipun tidak sebagus kereta terbang, itu tidak akan terlalu jauh, jadi dia masih bisa mencobanya. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak bisa. Kesenjangan antara mereka dan raksasa logam hitam itu terlalu besar. Meskipun kultivasi tetua San Wu tidak buruk, dia tidak pandai bertarung. Yang dia kuasai adalah penelitian, jadi sangat sulit baginya untuk ikut campur dalam pertempuran dengan raksasa logam hitam itu. Meskipun Hunming pandai bertarung, namun tingkat kultivasinya masih satu tingkat lebih rendah. Ledakan. Dengan 2 suara keras, kereta terbang dan Feng Baimeng terlempar. Terutama Feng Baimeng, cahaya abadinya meredup dan bulunya berkibar di udara. Dia memuntahkan darah dan terluka parah. Kalian cepatlah pergi. Luming berteriak pada yang lain dan kemudian bergegas maju. Ayo pergi. Ayo. Hunming berteriak dan bergegas keluar dari alam semesta kabut darah bersama 3 tetua yang tercerahkan. Bukan karena mereka takut mati, tetapi mereka tahu betul bahwa selain tidak ada gunanya bagi mereka untuk tetap tinggal di sini, mereka juga akan mengalihkan perhatian Luming dan yang lainnya. Setelah mereka melarikan diri, akan lebih mudah bagi Luming dan yang lainnya untuk melarikan diri mengingat kemampuan mereka. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Raksasa logam hitam itu meraung saat energi abadinya melonjak. Telapak tangannya yang besar menembus kehampaan dan menyelimuti area yang luas.
Pada saat yang sama, dua bilah cahaya terbang keluar dari mata raksasa besi hitam itu dan menebas Hunming dan yang lainnya. Tidak bagus. Hati Lu Ming hancur. Kekuatan raksasa logam hitam itu terlalu kuat, dan kekuatan pertahanannya juga sangat mengejutkan. Ingin melindungi orang lain di hadapan keberadaan seperti itu terlalu sulit. Lu Ming sangat menyesal. Dia seharusnya menahan yang lain di kota abadi tertinggi sebelum pertempuran. Hanya dia dan Qiu yang lebih mudah melarikan diri. Sekalipun mereka dan Qiu bukan tandingan raksasa logam hitam itu, mustahil bagi raksasa logam hitam itu untuk membunuh mereka. Namun, melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain adalah dua hal yang berbeda. Dia masih terlalu percaya diri. Ketika lawannya muncul, dia tidak langsung menahan yang lain masuk ke kota abadi tertinggi. Setelah lawannya menyerang, serangannya datang satu demi satu tanpa celah. Sangat sulit baginya untuk menggunakan kota abadi tertinggi untuk menahan yang lain saat ini. Jika dia berhenti barang sesaat saja, serangan mengerikan dari pihak lain pasti sudah datang. Namun, pada saat ini, kekosongan alam semesta kabut darah terbuka, dan cahaya pedang terbang keluar, menebas raksasa besi hitam. Cahaya pedang itu sangat tajam dan menerangi kehampaan gelap yang luas seolah-olah itu adalah cahaya abadi. Dua bilah cahaya yang keluar dari mata Ebon langsung hancur berkeping-keping. Cahaya bilah pedang itu tidak berhenti dan menghantam telapak tangan raksasa logam hitam itu. Luka yang dalam muncul di telapak tangan raksasa logam hitam yang awalnya tidak bisa dihancurkan, hampir membelahnya menjadi dua. Raksasa logam hitam itu mengeluarkan raungan marah dan mundur, sambil menatap ke arah datangnya cahaya pedang itu dengan ketakutan. Ini, adapun Lu Ming, Flying Dagger, dan yang lainnya, mereka sangat terkejut lalu kegirangan. Mereka semua sangat familiar dengan jurus pedang itu. Itu jelas merupakan cahaya pedang Suanyuan. Mungkinkah mereka segera melihat ke arah cahaya pedang itu? Kekosongan itu terbelah, dan sesosok tubuh tinggi melangkah keluar. Siapa lagi kalau bukan Tang Feng? Saya tahu dia akan baik-baik saja. Senyum mengembang di wajah Flying Dagger. Yang lain juga menunjukkan ekspresi gembira. Aura ini adalah aura seorang Raja Abadi. Senior Tang Feng telah menembus alam Raja Abadi. Lu Ming berseru pelan. Yang lain segera merasakannya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara makhluk setengah abadi dan makhluk abadi sejati, dan jurang pemisah itu juga sama antara makhluk abadi sejati dan Raja Abadi. Sejak zaman kuno, terlalu banyak orang yang terperangkap sampai mati. Di lautan alam semesta yang luas, para dewa sejati dianggap sebagai ahli, dihormati oleh banyak orang, dan memiliki kedudukan tinggi. Sedangkan untuk Raja Abadi, mereka dianggap sebagai ahli tingkat atas. Mereka adalah penguasa suatu wilayah. Ada puluhan ribu kosmos besar di seluruh alam yang, namun hanya ada sedikit lebih dari 100 kosmos besar yang memiliki Raja Abadi. Sekarang, Raja Abadi lainnya telah ditambahkan ke alam semesta purba mereka. Dengan penambahan Raja Manusia kecil, muncullah dua Raja Abadi yang agung. Dalam hal kekuatan tempur tingkat atas, itu sudah cukup untuk menduduki peringkat 100 teratas di alam yang. Akan tetapi, kekuatan keseluruhan alam semesta purba tidaklah cukup, dan jumlah makhluk hidup pun jauh dari cukup. Meskipun alam semesta purba telah dipulihkan selama puluhan ribu tahun, jumlah makhluk hidup masih belum cukup. Di benua purba yang tak terbatas, daratannya masih luas dan jarang penduduknya, tanpa makhluk hidup yang hidup di wilayah yang luas. Petani di semua tingkat tidaklah cukup. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, ada banyak kultivator di bawah alam dewa, namun kultivator alam dewa tidaklah cukup. Dia masih belum memiliki cukup kultivator alam asal, alam kuasi abadi, dan alam abadi sejati. Oleh karena itu, jika mereka benar-benar harus menentukan peringkat, mereka mungkin tidak dapat masuk 100 teratas. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Butuh waktu untuk mengumpulkannya, dan alam semesta purba memiliki terlalu sedikit waktu. Aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu, baru kita mengenangnya. Dan EBSP, Tang Feng membuka mulutnya, dan saat dia berbicara, cahaya pedang sudah melesat ke arah raksasa logam hitam itu. Raksasa logam hitam itu meraung dan menyerbu ke depan untuk melawan Tang Feng. Namun, begitu keduanya saling beradu pukulan, raksasa logam hitam itu mengeluarkan raungan kaget dan marah. Tubuhnya yang besar mundur dengan cepat. Orang bisa melihat bahwa salah satu lengannya telah terputus, dan darah abadinya berceceran di kehampaan.
Saat mereka bertukar pukulan, dia benar-benar ditekan oleh Tang Feng. Tang Feng, yang telah menembus alam Raja Surgawi, bahkan lebih menakutkan. Cahaya pedangnya sangat tajam dan murni, seolah-olah dapat memotong semua yang ada di dunia. Wus, wus. Tang Feng menyerang lagi, dan cahaya pedangnya tak terbatas. Bab 5559 Pembunuhan Satu Pukulan. Tang Feng menyerang, cahaya pedang tak terbatas. Raksasa logam hitam itu malah berbalik dan berlari, tidak berani melawan. Setelah bertukar satu jurus, raksasa logam hitam itu tahu bahwa Tang Feng bukanlah lawan yang bisa dilawannya. Jika mereka bertarung langsung, dia hanya akan mati. Sayangnya, kecepatan Tang Feng terlalu cepat. Dengan kilatan cahaya pedang, dia berhasil mengejar raksasa logam hitam itu. Raksasa logam hitam itu tidak berdaya dan hanya bisa berbalik untuk bertarung. Namun, itu sama sekali bukan tandingan Tang Feng. Hanya dalam beberapa gerakan, dantiannya tertusuk oleh pedang, dan jiwa abadi raksasa logam hitam itu terluka parah. Mati, hancurkan, teriak Tang Feng. Cahaya pedang itu tidak berhenti dan menyerbu ke dalam dantian raksasa logam hitam itu. Kemudian, cahaya itu menyerbu ke seluruh tubuhnya dan meledak dari dalam. Teriakan tak rela terdengar. Jiwa abadi raksasa besi hitam itu berlubang-lubang dan terpotong menjadi puluhan bagian, yang berhasil ditekan oleh Tang Feng. Sangat sulit untuk membunuh Raja Surgawi dalam sekejap, kecuali perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar. Meskipun Tang Feng jauh lebih kuat dari pihak lain, tidak mudah untuk membunuh pihak lain dalam sekejap. Tentu saja, jika Tang Feng terus menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia masih bisa melenyapkan jiwa abadi pihak lain, tetapi itu akan menghabiskan banyak kekuatan abadi. Sekarang karena tidak ada orang lain di sini, akan lebih baik untuk menekan mereka dan perlahan-lahan menyempurnakan mereka. Jiwa abadi raksasa logam hitam itu terbelah menjadi puluhan bagian dan ditekan. Kemudian, jiwa itu disimpan oleh Tang Feng di sebuah pagoda kuno setinggi 9 lantai. Semua orang tahu bahwa pagoda ini juga merupakan senjata abadi. Dengan kekuatan raksasa logam hitam itu, dia tentu tidak bisa melepaskannya, dan dia juga dibawa ke pagoda oleh Tang Feng. Pada saat ini, semua orang terbang menuju Tang Feng. Tang Feng, orang-orang dari ras hampa mengatakan bahwa kau dikejar oleh Raja Abadi dari ras hampa. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kau bisa melarikan diri? Fei Yao adalah orang pertama yang berbicara. Ceritanya panjang, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini dulu. Kita ngobrol sambil jalan. Kata Tang Feng. Mereka meninggalkan kosmos besar kabut darah dan memasuki kekacauan purba. Tang Feng juga menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Setelah mereka memasuki dunia bawah, semuanya berjalan sangat lancar pada awalnya. Mereka telah menerobos beberapa kosmos besar di dunia bawah dan pergi setelah bertarung. Mereka tidak pernah menunda dan telah memasuki kekacauan purba untuk bersembunyi. Dunia bawah marah dan mengirim sejumlah besar ahli untuk mengejar mereka. Mereka memutuskan untuk bersembunyi dan tidak menyerang selama 10.000 tahun. Mereka memiliki harta yang dapat mengisolasi deduksi, sehingga makhluk kuat di dunia bawah tidak dapat menyimpulkan jejak mereka. Setelah lebih dari 10.000 tahun, orang-orang di dunia bawah mengira mereka telah mundur. Mereka menyerang lagi dan menerobos beberapa kosmos besar di dunia bawah. Namun kali ini, kecelakaan terjadi. Seseorang telah menemukan harta karun di tengah kekacauan itu. Ini adalah harta karun yang lahir dari kekacauan primordial, senjata abadi yang mendalam. Seseorang tak kuasa menahan diri untuk tidak bergerak, ingin merampas senjata abadi tersebut, namun ia tidak tahu bahwa senjata abadi tersebut telah lama diincar oleh para jagoan dunia bawah. Saat dia bergerak, dia secara alami terekspos. Bahkan yang lain pun terekspos dan terkepung. Pada akhirnya, sebagian besar dari 30 orang dari alam yang terbunuh, dan hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Tang Feng mengandalkan persepsi roh dan kekuatannya yang kuat untuk nyaris berhasil melepaskan diri dari pengepungan, namun dia terluka parah dan dikejar oleh Raja Abadi dari ras hampa. Pada titik ini, Tang Feng berhenti sejenak. Apa yang terjadi setelah itu? Kamu terluka parah. Bagaimana kamu bisa selamat dari tangan Raja Abadi dari ras Void? Aku mendengar dari orang-orang dari ras Void bahwa kamu dan Raja Abadi itu menghilang bersama. Apa yang terjadi? Petik 2. Fei Yao bertanya. Saya diselamatkan, kata Tang Feng. Kamu diselamatkan.
Semua orang tercengang. Ini sungguh tak terduga. Ini adalah dunia bawah, siapa yang akan menyelamatkan Tang Feng? Siapa yang menyelamatkanmu? Flying Dagger bertanya apa yang dipikirkan semua orang. Aku tidak tahu. Tang Feng menggelengkan kepalanya, matanya penuh keraguan. Aku hanya bisa menebak secara kasar bahwa orang yang menyelamatkanku sangat kuat dan tak terduga. Dia membunuh Raja Abadi ras hampa hanya dengan satu gerakan, dan dia tidak muncul setelah membunuhnya. Dia hanya mundur. Aku belum melihat tubuh aslinya sejak awal. Semua orang saling memandang. Dia benar-benar tidak bisa menebak siapa yang akan menyelamatkan Tang Feng. Mungkinkah ada beberapa ahli tingkat atas dari alam yang bersembunyi di tengah kekacauan alam yin dan kebetulan melakukan suatu gerakan. Setelah aku melarikan diri, aku bersembunyi di tengah kekacauan di sekitar sini untuk memulihkan diri. Mungkin karena aku mengalami pertempuran hidup dan mati dan memiliki keberuntungan yang memungkinkanku untuk memanfaatkan kesempatan untuk berubah dan berhasil menerobos ke alam Raja Abadi. Selama kurun waktu ini, aku telah berkultivasi di sekitar sini. Aku merasakan adanya pertempuran di sini sebelumnya, jadi aku datang untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Tang Feng menjelaskan. Semua orang memiliki pemahaman kasar tentang sebab dan akibat, tetapi mereka masih penasaran tentang orang yang menyelamatkan Tang Feng. Ngomong-ngomong, kenapa kalian semua ada di sini bersama? Tang Feng juga penasaran dengan semua orang yang muncul di sini. Seperti ini, Fei Yao menjelaskan situasi perang antara kedua dunia dengan cara yang sederhana. Jadi begitu, Tang Feng mengangguk, matanya memancarkan cahaya dingin, ini kesempatan yang bagus. Aku akan membawamu untuk menyerang beberapa kosmos di dunia bawah. Kosmos-kosmos itu berada di bawah kendali kosmos besar Yin yang jahat dan paling banyak hanya dijaga oleh makhluk abadi sejati. Dalam situasi ini, kita akan segera mundur setelah serangan kita. Tidak akan terjadi apa-apa. Baiklah, bunuh. Bunuh sepuasnya. Saat mereka mendengar bahwa dia berasal dari kosmos besar Yin yang jahat, leluhur yang tidak punya niat, Chang Lin, dan yang lainnya memperlihatkan niat membunuh yang kuat. Lu Ming mencemooh beberapa dari mereka dan tentu saja tidak keberatan. Sekarang setelah Tang Feng, seorang Raja Abadi, telah bergabung dengan mereka, kekuatan mereka meningkat pesat, dan keberanian mereka jauh lebih besar. Setelah berdiskusi, semua orang berangkat dengan Tang Feng memimpin jalan. Roh jahat kosmos besar dianggap sebagai kosmos besar tingkat menengah di dunia bawah. Kosmos besar ini sudah memiliki seorang abadi sejati yang mengawasinya. Selain itu, ada dua orang yang benar-benar abadi. Salah satu dewa sejati kebetulan ikut berperang dengan pasukan kanan alam yang. Setelah formasinya hancur, dia beruntung tidak mati dan melarikan diri kembali ke kosmos roh jahat dalam keadaan menyedihkan. Dia berdiskusi dengan dewa sejati lainnya yang mengawasi kosmos roh jahat apakah mereka harus mundur dulu dan bersembunyi untuk sementara waktu. Pada akhirnya, mereka percaya bahwa orang-orang dari alam yang tidak akan berani memasuki alam Yin dan membunuh di sini. Mereka hanya perlu menjaga kosmos roh jahat dan percaya bahwa Yin Manor akan segera bereaksi. Pada hari ini, dua orang abadi sejati dari dunia bawah berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba, mereka mengangkat kepala. Serangan mengerikan jatuh dari langit. Ada cahaya pedang dan cahaya tombak. Kekuatannya menggemparkan dan meremas dunia. Ah! Tidak bagus, ahli alam yang. Berani sekali mereka. Kedua makhluk abadi sejati itu mengeluarkan raungan histeris dan berubah menjadi dua sinar cahaya abadi, mencoba melarikan diri. Namun dengan kilatan cahaya pedang, tubuh kedua makhluk abadi itu mengeras. Jiwa abadi mereka telah musnah dan mereka telah jatuh sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Benua utama kosmos besar roh jahat hancur dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Akhirnya, jantung alam semesta diambil. Setelah menghancurkan kosmos besar roh jahat, mereka terus berangkat meninggalkan kekacauan. Mereka tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, mereka bersembunyi di tengah kekacauan purba. Setiap kali mereka bergerak, mereka sangat berhati-hati. Mereka mengamati dengan saksama sebelumnya dan hanya bertindak ketika mereka cukup percaya diri. Bagaimanapun, ini adalah jantung dunia bawah, jadi mereka harus berhati-hati. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dikutuk selamanya. Bab 5560, Langit menyegel diri mereka sendiri. Lu Ming dan yang lainnya memburu kosmos besar dunia bawah di tengah kekacauan dan mereka berhasil beberapa kali.
Akan tetapi, mereka gagal beberapa kali berturut-turut karena kosmos yang agung tidak lagi berada di posisi semula. Mereka telah menjauh. Mereka menyadari bahwa kosmos agung ini bergerak lebih dalam ke dunia bawah. Saat ini, periode setengah tahun sudah dekat. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti rencana yang telah mereka tetapkan sebelumnya dan menuju alam semesta lava yang agung. Ketika dia tiba di kosmos besar lava, dia menyadari bahwa dia telah tiba di Istana Raja Semut. Raja Semut dan para ahli lainnya juga ada di sana. Selain mereka, para master abadi lainnya dari seluruh dunia juga datang satu demi satu. Sudah ada lebih dari 10.000 master abadi berkumpul di sini. Namun, Raja Abadi King Su dan yang lainnya belum tiba. Lu Ming dan yang lainnya memilih tempat untuk menunggu. Namun, kedatangan Tang Feng segera terdengar oleh Raja Semut. Raja Semut memanggil Tang Feng. Dari 30 ahli yang pergi ke dunia bawah, hanya Tang Feng yang kembali. Adalah hal yang wajar bagi Raja Semut untuk memanggilnya untuk menanyakan situasi. Tang Feng bertemu dengan Raja Semut dan menceritakan kepadanya tentang pengalamannya di dunia bawah. Namun, dia tidak mengatakan bahwa dia telah diselamatkan. Dia hanya mengatakan bahwa dia cukup beruntung untuk keluar dari pengepungan, bersembunyi di tengah kekacauan, dan mengalami pertemuan yang tidak disengaja, yang membuatnya menerobos ke alam Raja Abadi. Dia telah diselamatkan di dunia bawah, dan jika kabar itu tersiar, orang-orang akan curiga, jadi lebih baik menghindari masalah. Raja Semut mengucapkan beberapa kata penghiburan dan pujian lalu meminta Tang Feng pergi. Setelah itu, makhluk hidup Dao abadi dari alam yang terus berkumpul dari segala arah. Pada saat yang sama, Lu Ming dan yang lainnya juga mengetahui tentang pergerakan dunia bawah dalam 6 bulan terakhir. Pasukan dunia bawah telah dikalahkan, dan para ahli dari semua pihak telah melarikan diri kembali ke kosmos mereka sendiri. Ketika berita itu menyebar, dunia bawah terguncang. Dua pasukan lainnya tidak berani tinggal dan mundur. Mereka tidak punya pilihan lain, mereka takut tentara kanan kerajaan yang akan menyerbu ke dunia bawah dan mengepung mereka dari belakang, menghalangi rute pelarian mereka. Tentu saja, mundurnya pasukan dunia bawah tidak memberi kesempatan bagi alam yang untuk memanfaatkannya. Sebaliknya, mereka mundur dengan tertib dan perlahan sambil melindungi kosmos besar dunia Yin di belakang mereka. Mereka memungkinkan kosmos besar dunia Yin untuk bergerak lebih dekat ke lautan alam semesta Yin. Dunia bawah berencana untuk menyerahkan sejumlah besar wilayah dan mempersempit garis pertahanan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat menstabilkan situasi. Dua pasukan dunia bawah lainnya menutupi kosmos besar dunia bawah saat mereka mundur hingga mencapai bagian dunia bawah yang lebih dalam. Pada saat yang sama, berbagai kosmos besar dunia bawah mengumpulkan para ahli mereka dan mengatur formasi mereka sekali lagi, berencana untuk memblokir pasukan alam yang di sebelah kanan. Bentuk dunia bawah berbentuk kipas. Dengan samudra alam semesta Yin sebagai pusatnya, ia menyebar berbentuk kipas. Semakin kuat kosmos besar, semakin dekat ia dengan samudra alam semesta Yin. Semakin lemah kosmos besar, semakin jauh ia dari samudra alam semesta. Sekarang, dunia bawah telah meninggalkan area luar berbentuk kipas dan fokus melindungi area dalam. Area pertahanannya jauh lebih kecil, dan kekuatan pertahanannya secara alami lebih kuat. Tidak lama kemudian, puluhan ribu ahli Dao abadi berkumpul di angkatan darat di sebelah kanan. Raja Semut menghitung jumlah orang dan menemukan bahwa ratusan dari mereka hilang. Dia tahu dalam hatinya bahwa sebagian besar dari ratusan orang ini telah tewas dalam pengejaran dunia bawah. Dengan satu perintah, angkatan darat berangkat, menuju lebih jauh ke dunia bawah. Pada saat ini, dua pasukan lainnya dari alam yang juga sedang menuju lebih dalam ke alam Yin. Setelah beberapa waktu, ketiga pasukan perlahan mendekat dan maju berdampingan. Setelah beberapa hari, angkatan darat berhenti. Ini karena tidak jauh di depan terdapat pertahanan tentara dunia bawah. Pada saat ini, lebih dari 100.000 ahli jalur abadi telah berkumpul di dunia bawah lagi dan meletakkan 3 formasi besar. Mereka berdiri berdampingan di depan pasukan alam yang menghadapinya dari kejauhan. Ayo kita bunuh semua orang dan hancurkan dunia bawah sekaligus. Moral alam yang sedang tinggi. Sejak zaman kuno, kerajaan yang belum pernah mencapai kemenangan sebesar itu. Kali ini, mereka telah menguasai setidaknya 3/4 wilayah dunia bawah. Meskipun tidak banyak kosmos besar yang hancur, sebagian besar dari mereka berada di arah pasukan kanan asli.
Sekitar 5.000 hingga 6.000 kosmos besar telah dihancurkan, kosmos besar yang tersisa di dunia bawah telah dipaksa untuk berkumpul bersama. Ini adalah kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semangat juang alam yang meningkat hingga ekstrim dan semangat juang mereka juga sangat kuat. Hal ini khususnya berlaku bagi pasukan kanan. Mereka telah menang sebelumnya dan menghancurkan ribuan kosmos besar di dunia bawah, memperoleh sejumlah besar sumber daya. Saat ini, semangat juang mereka bahkan lebih kuat, dan mereka ingin masuk ke dunia bawah lagi untuk memperoleh lebih banyak sumber daya. Namun, para panglima ketiga pasukan diam-diam memilih untuk tidak bergerak. Hal yang terpenting adalah bahwa para dewa dari pasukan kanan belum tiba dan tidak ada seorang pun yang menjaga bendera dan plakat formasi. Begitu pertempuran dimulai, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Dan EBSCP, selain itu, Ibu Suri sudah sangat kelelahan dan perlu istirahat. Para prajurit surgawi palsu dari ras langit juga sudah kehabisan tenaga. Mustahil bagi mereka untuk mengulangi serangan sebelumnya. Raja Semut mengirim para ahli kembali dengan sejumlah besar makhluk abadi, tetapi sekarang bukan saatnya. Kedua pasukan saling berhadapan dan tidak ada pihak yang berani bertindak gegabah. Beberapa bulan kemudian, sejumlah besar makhluk abadi tiba dari pasukan kanan. Ini adalah upaya alam yang untuk menyerang. Namun, pada saat ini, sebuah peristiwa besar terjadi di alam yang. Para ahli ras Empyrean yang ditempatkan di ketiga pasukan semuanya telah mundur semalaman. Meskipun ras Empyrean tidak mengirimkan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat alam semesta kali ini, ada banyak raja abadi dan makhluk abadi sejati. Namun, semuanya mundur dalam sekejap. Tidak ada satupun yang tersisa, dan mereka bahkan tidak menyapa siapapun. Pada saat alam semesta lain menemukannya, orang-orang ras Empyrean telah menghilang. Ketika berita itu menyebar, semua orang panik. Apa yang sebenarnya terjadi hingga ras Empyrean mundur tanpa memberitahu siapapun? Ini terlalu tidak normal. Bahkan jika sesuatu yang besar terjadi, mereka setidaknya akan memberitahu komandan berbagai pasukan. Kelompok terkuat dari 3 pasukan, lebih dari selusin alam semesta setengah langkah, berkumpul bersama untuk berdiskusi. Semuanya, tahukah kalian apa yang terjadi? Mengapa ras Empyrean tiba-tiba mundur? Seorang pria setengah baya berjubah hitam berkata. Dia adalah setengah langkah dari alam semesta jiwa surgawi. Entahlah, aku menemukannya saat ras langit mundur. Aku bertanya-tanya, tetapi tidak ada yang menjawab. Yang bisa kukatakan hanyalah sesuatu yang besar telah terjadi pada ras langit. Mereka semua tampak cemas dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka pasti bergegas kembali ke kosmos langit yang agung. Kata Raja Semut. Di pihakku pun sama. Panglima pasukan tengah, seorang ahli dari kosmos besar yang kacau, menjawab. Dan EBSCP, dengan kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari ketika ras langit luas mundur? Namun ketika mereka keluar untuk bertanya, pihak lain tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung pergi. Hal ini membuat mereka merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Saya pribadi akan menuju ke Cakrawala Kosmos yang agung untuk melihatnya. Aku juga ikut. Beberapa alam semesta setengah langkah berangkat menuju kosmos besar di Cakrawala. Tidak lama setelah itu, beberapa alam semesta setengah langkah kembali dengan berita yang mengejutkan. Cakrawala Kosmos yang agung telah menyegel dirinya sendiri. Lintasan kosmik dari Cakrawala Kosmos yang agung telah tertutup rapat. Istana yang sudah kosong. Semua anggota ras langit luas telah menghilang karena mereka semua telah mundur kembali ke kosmos langit luas. Tentara kerajaan yang gempar ketika berita ini tersebar. Bab 5561 Pakar Ras Surga dimusnahkan. Kosmos besar di Cakrawala benar-benar telah menyegel dirinya sendiri. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuan penyegelan diri tidak lain hanyalah untuk mempertahankan diri. Mereka menutup jalan itu karena takut ada yang menyerang. Akan tetapi, hal ini tak masuk akal bagi Cakrawala Kosmos yang agung. Langit dan bumi yang agung adalah salah satu dari 2 ras surga besar di lautan semesta. Itu adalah kekuatan sejati di alam yang dan eksistensi yang tak terkalahkan. Legenda mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan sejati tingkat semesta. Meskipun kosmos besar kekacauan purba menduduki peringkat kedua di dunia yang hanya kalah dari kosmos besar Cakrawala, perbedaan kekuatan antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Sekarang, kosmos yang agung itu tiba-tiba tertutup rapat.
Apa sebenarnya yang terjadi sehingga kosmos yang agung itu berada dalam kondisi seperti itu? Apa yang bahkan ditakuti oleh ras Empyrean? Banyak sekali orang yang ketakutan. Pada saat yang sama, mundurnya klan langit luas telah melemahkan kekuatan alam yang. Jika alam yin menyerang, bukankah itu berbahaya? Namun tidak lama kemudian, tersiar berita bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di dunia bawah. Seluruh ras langit kuning mundur ke kosmos agung langit kuning dan menyegelnya. Mendengar berita ini, banyak orang saling memandang. Bahkan makhluk setengah alam semesta mengerutkan kening. Kedua ras surga itu telah mundur dalam semalam dan menyegel kosmos mereka sendiri. Hal ini menunjukkan tekanan mengerikan yang membuat orang-orang kesulitan bernapas. Selama beberapa waktu, banyak ahli di ranah yin dan yang berada dalam keadaan panik. Mereka semua berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi sehingga kedua klan surga bertindak seperti ini sehingga mereka dapat bersiap. Tidak ada yang namanya tembok kedap air di dunia. Tidak lama kemudian, beberapa berita masih bocor. Di kedalaman medan perang tingkat abadi, sesuatu yang besar terjadi. Para ahli dari ras langit kuning dan ras langit biru di kedalaman medan pertempuran tingkat abadi semuanya mati. Itu tidak mungkin. Mendengar berita ini, reaksi pertama semua orang adalah itu tidak mungkin. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Ini karena hampir semua ahli tingkat atas dari ras langit biru dan ras langit kuning telah memasuki kedalaman medan perang tingkat abadi. Berapa banyak dari mereka yang ada di sana? Raja abadi adalah yang terlemah, dan ada banyak ahli setengah tingkat alam semesta. Bahkan ada lebih dari satu atau dua ahli tingkat alam semesta. Banyak sekali pakar yang benar-benar dimusnahkan. Bisa dikatakan satu pihak hancur, tetapi tidak mungkin dikatakan kedua pihak hancur. Situasi yang merugikan semua pihak. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, mereka tidak akan bisa sepenuhnya dimusnahkan. Bagaimana mungkin ahli bela diri tingkat alam semesta bisa mati begitu mudah? Kedua ras surga itu bertarung memperebutkan Istana Abadi Sang Pencipta di kedalaman medan pertempuran tingkat abadi. Istana Abadi Sang Pencipta. Setelah itu, lebih banyak berita pun tersebar. Istana Abadi Sang Pencipta ditinggalkan untuk Sang Pencipta. Siapa yang tahu kartu truf macam apa yang ditinggalkan Sang Pencipta? Bagaimana jika itu adalah seorang ahli dari dua ras besar surga yang menyentuh kekuatan mengerikan yang ditinggalkan oleh Sang Pencipta? Bukan hal yang mustahil. Kalau sudah menyangkut Sang Kreator, semuanya jadi sulit diprediksi. Mungkinkah semua ahli teratas dari balapan langit benar-benar telah gugur? Dua alam yin dan yang sedang berdiskusi sengit. Ini menjelaskan mengapa dua ras surgawi besar tiba-tiba menyegel kosmos besar mereka sendiri. Dua ras langit besar telah mendominasi lautan semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Kitab suci abadi, teknik abadi, pengobatan abadi, senjata abadi. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dulu, dengan kekuatan dahsyat yang memegang kendali, tak seorang pun berani mempunyai pikiran lain. Akan tetapi sekarang, hampir semua ahli teratas ras langit telah meninggal, jadi situasinya berbeda. Kepemilikan cincin giok oleh orang biasa akan menyebabkan ia bersalah. Tanpa kekuatan tertinggi dan sumber daya yang tak terhitung, ras surga tentu saja takut. Mereka takut kosmos-kosmos besar lainnya di lautan jagat raya akan bergabung untuk menyerang mereka. Selain itu, mereka kekurangan ahli tingkat atas. Begitu alam semesta setengah langkah dari berbagai kosmos besar bergabung, ras surga tidak akan mampu menghentikan mereka sama sekali. Oleh karena itu, mengurung diri untuk membela diri adalah pilihan terbaik. Banyak orang punya pemikiran lain. Jika ahli tingkat atas dari dua klan langit besar meninggal, maka langit samudera semesta akan berubah. Akan tetapi, sebagian besar orang masih tidak percaya bahwa petinggi kedua klan langit akan mati seperti ini. Tidak lama setelah itu, para pakar teratas dari berbagai alam semesta diam-diam berangkat ke kedalaman medan perang tingkat abadi untuk menyelidiki Istana Pencipta Abadi. Tentu saja mereka tidak berani masuk jauh ke dalam Istana Abadi Penciptaan dan hanya menyelidiki dari luar saja. Pada akhirnya, mereka terkejut. Mereka menemukan sejumlah besar mayat ras langit, semuanya di atas alam Raja Abadi, dan ada beberapa alam semesta setengah langkah. Bahkan ada sisa-sisa jejak tingkat alam semesta sejati yang melolong karena ketidakpuasan. Dimusnahkan, semuanya dimusnahkan. Para ahli dari dua ras surga telah dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan yang tidak diketahui.
Ini benar, sepenuhnya benar. Alam semesta setengah langkah telah mengonfirmasinya berulang kali dan tidak ada kesalahan. Ketika berita itu dikirim kembali, hal itu menyebabkan keributan. Langit telah berubah. Langit benar-benar telah berubah. Banyak sekali orang yang bertanya-tanya kekuatan macam apa yang telah menyerang kedua ras surga itu. Apakah salah satu pihak ingin menggunakan kekuatan istana pencipta abadi untuk membunuh pihak lain dan kehilangan kendali atasnya? Ataukah kedua belah pihak bersentuhan dengan semacam kekuatan istana pencipta abadi dan dimusnahkan sepenuhnya? Itu tidak diketahui. Namun, Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya memikirkan hal lain. Mungkinkah itu serangan dari pihak ketiga? Misalnya, para ahli di alam semesta purba. Atau, apakah ada ahli yang masih hidup di ras langit biru? Lu Ming memikirkan banyak kemungkinan namun dia tidak yakin. Para ahli yang tersisa di tanah yang tak ternoda itu bahkan belum melangkah setengah langkah pun ke alam semesta, jadi bagaimana mereka bisa memiliki catatan seperti itu? Adapun klan langit cerah, menurut Yan Heng, klan langit cerah telah sepenuhnya dimusnahkan saat itu. Semuanya telah dilenyapkan, dan tidak ada yang tersisa. Apakah benar-benar ada orang yang tersisa? Kalaupun ada yang selamat, akankah mereka mempunyai kemampuan seperti itu? 3 pasukan kerajaan yang panik selama lebih dari 10 hari sebelum akhirnya perlahan-lahan menjadi tenang. Semua orang memikirkan bagaimana situasi akan berkembang. Jika ras Empyrean mundur, akankah mereka terus menyerang dunia bawah? Kesunyian. Sebuah suara bergema di seluruh area. Itu adalah komandan pasukan tengah, seorang ahli setengah tingkat alam semesta dari kosmos besar Primal Chaos, alam Primal Chaos. Dunia yang kacau juga merupakan ahli nomor 1 di kosmos besar yang kacau. Meskipun ras Empyrean telah mundur, istana yang masih ada di sana. Semua wakil ketua istana masih ada di sana. Kita tidak bisa panik. Semuanya akan berjalan sesuai jalur semula. Ras langit kuning juga telah mundur dari dunia bawah. Kekuatan kita tidak berubah. Kita tidak punya jalan keluar. Mari kita terus menyerang dunia bawah. Suara dunia yang kacau terus bergema dan moral tentara dunia yang juga perlahan stabil. Namun, suatu negara tidak dapat hidup sehari tanpa seorang penguasa. Ras langit yang luas telah mundur, dan posisi penguasa istana yang kosong. Selanjutnya, masalah terpenting kita adalah memilih penguasa istana baru untuk memimpin dunia yang dan menaklukkan dunia bawah. Besok, kami akan mengadakan pertemuan untuk memilih ketua pengadilan yang baru. Dunia yang kacau diumumkan. Mata banyak orang berkedip. Dengan mundurnya ras Empyrean, penyegelan diri kosmos besar, dan menurunnya para ahli, situasi di alam yang pasti akan berubah drastis. Banyak dari mereka sudah mulai merencanakan rute pelarian atau siapa yang akan diandalkan. Siapakah yang akan menjadi ketua pengadilan? Berdasarkan situasi saat ini, kosmos besar kekacauan purba memiliki peluang tertinggi. Kosmos besar kekacauan purba sangat kuat dan menduduki peringkat kedua di alam yang. Kosmos itu juga mengendalikan lorong kekacauan purba di alam yang dan sangat kaya dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Kemungkinan besar, kosmos itu bertanggung jawab atas istana yang. Namun apakah itu pasti?